Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, maka sebagaimana biasanya barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bang Karti silahkan. Pemirsa, barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau nanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini salah satu tugas utama saya, Pak Ustadz. Jadi oleh Haji Om ini saya tuh diwajibkan. Wajib tanya. Wajib tanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gondang Marwoto, Pak Ustadz. Mungkin sebagai bahan memulai nanti bapak-bapak yang lain kalau mau bertanya, tolong disebutkan namanya dan dari mana sehingga kita nanti kalau main ke sana bisa mampir, Pak. Nama saya Gondang Marwoto, saya dari Rengas Bandung, Pak. Jadi pertanyaan pertama nih pagi ini nih, alhamdulillah nih Pak Ustadz, pagi ini nih agak sedikit ceria kita, apalagi kalau bicara yang vulgar gitu kan. Jadi saya serasa muda lagi Pak Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan saya pertama itu Pak Ustadz, kalau masalah sentuh menyentuh, itu kan ada kalimat menyentuh dan memegang. Dulu saya pernah mendengar gitu Pak, bahwa kalau sekedar menyentuh tidak menimbulkan hawa nafsu, apalagi tidak disengaja, itu saya pernah dengar, benar atau tidak ini mohon ya, itu tidak masalah kalau hanya menyentuh. Lain cerita kalau memegang, karena pengertian menyentuh itu kan hanya sekedar bisa disengaja atau tidak, tapi kalau dengan telapak tangan itu namanya memegang. Tapi kalau menyentuh dengan punggung itu kan sekedar menyentuh kadang-kadang gitu, dan lebih banyak tidak sengaja kalau menyentuh. Hanya apa aja omen aja kalau nyentuh sengaja gitu. Jadi pengertian itu Pak Ustadz maksud saya, menyentuh dengan artinya walaupun disengaja tapi tidak menimbulkan nafsu, masih tetap batal atau tidak Pak? Tapi kalau masalah kencing tadi ya udah jelas, namanya udah kencing kan gitu. Jadi mungkin sementara itu dulu Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya itu kalau menyentuh tapi tidak menimbulkan nafsu, bagaimana? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas sudah saya selesaikan Pak. Ini menyentuh dalam konteks menyentuh perempuan atau menyentuh kemaluan? Kemaluan, iya. Nah, kalau menyentuh kemaluan, ya itu baik menyentuh atau memegang, semuanya dapat membatalkan wudhu, ya, dapat membatalkan wudhu. Jumhurul ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, ketika menyentuh kemaluan dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, maka itu dapat membatalkan wudhu. Ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Bukhari, juga Muslim, juga At-Tirmidzi, daripada Busrah bin Sofwan. Apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, man massa dzakarahu, dalam satu riwayat man massa farjahu fala yusolli hatta yatawaddo, maka tidak boleh dia melaksanakan sholat kecuali dia berwudu dulu. Artinya apa? Para ulama mengatakan menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu, ya. Itu jumhurul ulama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan ini tidak membatalkan wudu. Apa hadisnya? Hadisnya daripada sahabat Nabi yang bernama Qais bin Tolak. Qais bin Tolak ini ketika ada sahabat Nabi yang ketika sholat menyentuh kemaluannya, Pak. Ditanyakan kepada Nabi, diadukan kepada Nabi, maka kata Nabi, innahu bid'atun minka. Itu kan bagian tubuhmu, ya, jadi tidak jadi masalah, ya. Jadi yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal wudhu pun ada dalilnya. Akan tapi jumhur ulama membantah dalil tersebut, ya, membantah dalil tersebut. Kenapa? Dengan cara takwil. Barangkali sahabat ini menyentuh kemaluan ketika sholat, itu menyentuh kemaluannya di luar pakaian.
Seperti ini, Bapak juga saya yakin sering nih Pak, lagi sholat gini. Ya, kalau gatel kan begini kan ya. Ini ada sahabat, kata para ulama ketika sholat begini, tuh, menyentuh kemaluannya, ya. Nah maka kata para ulama, jumhur ulama, kemungkinan besar menyentuh kemaluannya itu dari luar pakaian, nggak mungkin dari dalam. Namanya orang sholat, masa dimasukin ke dalam? Maka jumhur ulama mengatakan menyentuh kemaluan, apalagi memegangnya. Ini memegang lebih besar skalanya daripada menyentuh. Menyentuh baik digenggam atau tidak digenggam itu menyentuh. Tapi kalau memegang itu pasti apa? Digenggam. Ya, itu jawabannya seperti itu Pak. Jumhur ulama batal, tapi ada sebagian ulama tidak batal. Itu kalau konteks menyentuh dalam menyentuh kemaluan. Bagaimana konteks menyentuh dalam menyentuh wanita? Ini pun khilaf di antara ulama. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan yang bukan mahram, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, itu dapat membatalkan wudhu kita. Mana dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 50, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dalam satu qiraat wa arjulikum ilal ka'bain, sampai dengan aula mastumun nisa. Imam Syafi'i mengambil zahir ayat ini bahwasanya yang dimaksud bersentuhan adalah bersentuhan kulit. Maka siapa orang yang bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, batal wudunya. Kata siapa? Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah beda lagi. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, baik mahram atau bukan mahram, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena kata Imam Abu Hanifah, ayat itu kinayah. Yang dimaksud menyentuh di situ adalah berhubungan badan. Ya, maka kata Imam Abu Hanifah, sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu, tapi yang membatalkan wudu adalah hubungan jima. Ya, itu yang kedua Imam Abu Hanifah. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, syahwat dengan tidak syahwat, tidak batal wudu. Yang ketiga Imam Malik tengah-tengah. Imam Malik itu mengatakan kalau bersentuhannya dengan syahwat maka batal wudunya. Tapi kalau bersentuhannya tidak dengan syahwat maka tidak batal wudunya. Salah satu dalil Imam Malik adalah ketika Rasulullah sholat malam. Rasulullah itu Pak, rumahnya itu Masya Allah sempit, cuman 2 kali 3 meter. Ini 2 kali 3 meter semana Pak? Toiletnya Bapak ya? Cuman 2 kali 3 meter, ya, tidur di situ, terima tamu di situ, masak di situ dan lain sebagainya. Maka Rasulullah ketika sholat itu, ya, apabila beliau berdiri, maka Siti Aisyah yang sedang tidur kakinya diselonjorkan. Tapi ketika beliau sujud, maka kakinya dilipat, saking sempit rumahnya. Ya, maka ketika Rasul akan sujud, kaki Siti Aisyah itu ditepok, langsung lipat. Ya, Rasul sujud. Ketika Rasul ke atas lagi diselonjorkan lagi kakinya, ya. Maka kata para ulama, salah satunya Imam Malik, ini menandakan menyentuh kulit perempuan kalau tidak ada syahwat maka tidak batal wudunya, ya. Apa dalilnya tadi? Rasulullah menyentuh kaki Siti Aisyah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada konteks menyentuh perempuan. Jadi kalau menyentuh perempuan dengan seluruh badan kita itu batal Pak. Ya, dengan tangan kita, kaki kita, dengan punggung tangan, dengan otot kita, punggung kita itu batal. Kalau menyentuh kemaluan khusus dengan telapak tangan, kurang lebih seperti itu. Kalau menyentuh kemaluan khusus dengan telapak tangan, ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, siapa lagi yang mau bertanya silakan. Di belakang aja. DKM, kayaknya mau nanya masalah masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Syabul, yang kami hormati Haji Omil Basuni,
yang kami hormati jemaah pengajian, Ustaz, saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri atau contoh yang disebut munafik? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sodako apa? Sedekah. Sodako ada beberapa macam, itu nilainya apa, terusin apa enggak gitu Ustaz? Udah, itu saja pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Yang kedua tentang zakat, infak, sedekah. Yang ketiga tentang pembatalan sholat. Saya lupa ya, yang pertama apa tadi Pak? Munafik. Oh iya, tentang munafik ya. Jadi munafik ini terbagi menjadi 2. Ada munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Ada munafik amali, munafik perbuatan. Kalau munafik i'tiqadi, munafik keyakinan, ya, dia berpura-pura Islam tapi di dalam hatinya kafir. Hatinya tidak meyakini Allah, tidak meyakini Rasulullah, tapi KTP-nya Islam. Ini yang dimaksud dengan munafik-munafik yang ada di dalam Al-Quran, yang akan dimasukkan ke dalam neraka fid-darkil asfal, ya, neraka kerak paling bawah. Ini munafik-munafik seperti ini. Di zaman dulu di Madinah ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, ya. Ini yang bahaya Pak. Yang bahaya munafik keyakinan. Jadi memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, ya. Pura-pura Islam karena ada kepentingan. Pura-pura Islam karena ingin menarik perhatian orang Islam, itu munafik. Munafik keyakinan i'tiqadi. Dia pura-pura beragama tapi sebenarnya dia kafir. Yang kedua munafik amali. Munafik amali ini, ya, keyakinannya betul, keyakinannya lurus, dia beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya. Akan tetapi perbuatannya, akhlaknya seperti akhlak orang-orang munafik. Bagaimana akhlak orang munafik? 3 kata Nabi. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dia selalu berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia berkhianat, tidak pernah menepati janjinya. Wa idza tu'mina khana. Dan apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Ini 3 sifat orang munafik. Maka para ulama mengatakan, ya, ayatul munafik salasun. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Maksudnya apa? Maksudnya apabila orang Islam melakukan salah satu 3 perbuatan ini, maka dia seperti orang munafik. Walaupun tidak munafik keyakinan, tapi munafik amali. Amalnya, akhlaknya seperti orang-orang munafik. Kenapa? Orang-orang Islam yang betul-betul Islam, pertama apabila berkata tidak akan berbohong. Yang kedua apabila berjanji tidak akan ingkar. Yang ketiga apabila dipercaya maka dia tidak akan berkhianat. Ini Islam yang murni, Islam yang benar-benar Islam. Tapi kalau melakukan 3 perbuatan tersebut, maka munafik amali. Walaupun keyakinannya itu lurus kepada Allah, tapi perbuatannya seperti perbuatan orang munafik, ya. Itu kurang lebih seperti itu, ya. Penjelasan munafik ada i'tiqadi, keyakinan, ada amali, perbuatan. Kemudian jawaban yang kedua, daripada pertanyaan apa tingkatan-tingkatan sedekah, ya, ada nggak sih sedekah yang paling afdol? Pertama saya jejerkan dulu Pak beberapa istilah. Ada istilah infak, ada istilah sedekah, ada istilah zakat. Jangan dibalik, zakat, infak, sedekah, ya. Tapi boleh juga kalau dijadikan istilah untuk menarik zis, zakat, infak, sedekah. Tapi urutan yang benar adalah infak, sedekah, zakat. Kenapa? Karena infak itu lebih umum daripada sedekah dan zakat. Infak itu memberikan sumbangan, ya, kepada seseorang, baik sumbangan untuk kebaikan ataupun untuk keburukan. Kita nyumbang ke tempat-tempat ibadah disebut dengan infak. Kita nyumbang ke tempat-tempat maksiat itu pun disebut infak. Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina
innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah berbicara masalah infak, maka Allah mengatakan orang beriman berinfak, orang kafir pun berinfak. Bedanya apa? Orang beriman berinfak di jalan Allah, orang kafir berinfak untuk menghalang-halangi jalan Allah. Maka infak itu kata-kata yang umum, yang penting sebuah pemberian. Ya, ini masih umum. Nah, kemudian yang kedua, sedekah. Sedekah itu tidak dilakukan kecuali untuk satu kebaikan, Pak. Ya, kita bersedekah pada fakir, miskin, pada masjid, pesantren dan lain sebagainya disebut sedekah. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan kata sedekah, Allah tidak pernah menyandingkannya dengan fisabilillah. Beda dengan kata infak. Di Al-Qur'an ketika Allah berbicara infak, pasti setelahnya fisabilillah. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Tapi ketika berbicara masalah sedekah, Allah tidak pernah mengatakan fisabilillah. Ya, misalkan dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum, mohon maaf, tentang sedekah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Atau ya ayyuhalladzina amanu la tutbi'u shadaqatikum. Seperti itu ya. Intinya ketika Allah berbicara masalah sedekah, tidak pernah sedekah itu disandingkan dengan fisabilillah. Kenapa? Karena setiap sedekah pasti fisabilillah. Jadi kalau kita ngasih duit ke tempat maksiat itu tidak disebut sedekah, walaupun itu disebut infak. Kemudian zakat. Zakat ini lebih khusus lagi, karena sedekah ini ada dua, sedekah sunnah dan sedekah wajib. Sedekah wajib disebut dengan zakat. Ya, nah itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Infak paling umum, kemudian yang kedua sedekah, yang ketiga zakat. Ya. Kemudian kapankah sedekah yang paling afdol? Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kalau tidak Muslim, kalau tidak kedua-duanya. Saya lupa riwayatnya siapa. Walhasil hadis sahih. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdol? Wahai Rasulullah, sedekah sedekah apakah yang paling afdol? Apa kata Nabi? Anta soddaqo wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling afdol adalah sedekah yang kau keluarkan ketika engkau dalam keadaan sehat dan ketika engkau banyak harta. Jadi badan sehat, harta banyak, kau bersedekah, itu sedekah yang paling afdol. Kenapa? Karena biasanya orang sehat lupa ibadah. Orang banyak harta lupa sedekah. Ya, seperti itu. Maka ketika dia bersedekah, itulah sedekah paling afdol kata Nabi. Ya, beda dengan orang sakit. Orang sakit itu apa? Ingat mati, makanya banyak sedekah. Beda dengan orang ketika usahanya jatuh, dia banyak sedekah. Kenapa? Ingin usahanya maju lagi. Ya, maka sedekah yang paling afdol kata Nabi, sedekah yang engkau keluarkan ketika engkau dalam keadaan sehat, juga ketika hartamu sedang saking banyak-banyaknya. Itu sedekah paling afdol. Kemudian yang ketiga, tentang apa tadi? Tentang sholat. Ya. Ketika saya sholat, ternyata saya ingat tadi saya sudah sholat. Apakah boleh membatalkannya atau tidak? Atau bagaimana? Ini ada dua pilihan, Pak. Boleh membatalkannya, boleh melanjutkannya. Tapi lebih afdal untuk melanjutkannya. Ya. Kenapa? Karena berarti sholat itu hanya sekedar sunnah saja. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu wala yajuzu qat'un lima qad furidha. Ibnu Ruslan di dalam bab puasa pada kitabnya Az-Zubad ada 1072 bait, beliau mengatakan tidak boleh memutuskan ibadah, tidak boleh memutuskan puasa wajib. Jadi puasa wajib itu tidak boleh sengaja dibatalkan. Beda dengan puasa sunnah, boleh sengaja dibatalkan. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat. Ketika kita sholat wajib tidak boleh dibatalkan dengan sengaja. Tapi ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah boleh dibatalkan sengaja. Lagi sholat duha ada yang ketuk pintu, boleh dibatalkan, Pak. Tapi kalau sedang sholat zuhur ada yang ketuk pintu, paket. Ibu-ibu nih ya, kerjaannya paket gitu ya. Sering ada paket, sering belanja online. Itu tidak boleh dibatalkan kalau sholat fardu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Itu. Ibu-ibu? Pak Haji, Ustadz yang pakai sorban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada Ustaz yang telah memberikan waktu untuk bertanya. Yang pertama, yang membatalkan wudhu itu adalah iltiqa'u basyrati rajuli wa imra'atani kabiraini. Sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang besar kedua-duanya. Kalau sekarang salah satunya yang besar, artinya udah balik mungkin ya, besar di situ. Yang sudah balik dengan yang sudah balik kalau kabirain itu. Sekarang yang satu besar, yang satu kecil, itu membatalkan atau enggak? Dan juga itu kan kadang-kadang walaupun kecil sudah secara umum dilihat syahwat atau belum balik, masih kecil, tapi secara umum kalau kita lihat ada syahwat itu batal banget. Atau kalau tidak syahwat tapi yang satu besar yang satu kecil, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Safinatus Shalah kita bersentuhan dengan musyawarah mertua itu tidak batal. Itu kalau memang sudah cerai sama istri masih tidak batal apa enggak itu bersentuhan sama mertua? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Jawaban pertanyaan di dalam kitab Safinatun Najah pembatalan wudhu yang keempat, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin ajnabiyaini kabiraini min ghairi ha'il. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang mana keduanya ini sudah besar. Apa yang dimaksud dengan besar? Yang dimaksud dengan besar kata para ulama bukan balik, Pak ya. Ya, ini bukan balik. Yang dimaksud dengan besar kata para ulama balagho haddas syahwah. Ya, sudah mencapai ukuran syahwat. Kalau anak laki-laki, maka ukurannya itu adalah ketika dia melihat perempuan sudah timbul syahwat, Pak. Ini si anak laki-laki walaupun belum balik, tapi jika melihat perempuan sudah syahwat, maka dia sudah batal wudhu. Anginnya. Anak laki-laki umur 10 tahun belum balik, tapi ketika melihat perempuan syahwat, maka dia batal wudhu kalau menyentuh perempuan. Kalau perempuan ukurannya adalah badan, Pak, ukuran tubuh. Kalau si perempuan ini, kalau si anak perempuan ini dilihat sudah bisa menimbulkan syahwat, misalkan anak perempuan umur 13 tahun, dadanya sudah terlihat, kemudian bentuk tubuhnya sudah terlihat, ya. Walaupun belum balik ini si anak, tapi ketika dilihat bisa menimbulkan syahwat, maka menyentuh anak ini batal, Pak. Jadi kabiro ini di situ tidak disarankan balik ya. Yang penting si laki-laki itu sudah memiliki syahwat ketika melihat perempuan, kemudian si perempuan ketika dilihat, anak perempuan ketika dilihat itu bisa menimbulkan syahwat, ya. Kemudian bagaimana kalau yang satu besar, yang satu kecil? Maka tidak batal, Pak. Kita pria dewasa menyentuh anak kecil yang kalau kita lihat belum menimbulkan syahwat, seperti anak umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, ya, kita sentuh, kita cium-cium pipinya, tidak batal wudhu kita. Kenapa? Syarat batal dua-duanya harus besar, kabir. Kemudian jawaban yang kedua dari pertanyaan yang kedua adalah tadi apa? Mertua. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 23 disebutkan mertua itu tidak ketika kita menyentuh mertua maka tidak batal wudhu kita sekalipun kita sudah bercerai dengan anaknya. Kenapa? Karena mertua itu al-muharramat al-mu'abbadah, mahram untuk selama-lamanya. Jadi walaupun sudah cerai dengan anaknya, tetap mertua itu nggak ada bekasnya, Pak. Karena mertua itu adalah mahram abadi sampai mati, tidak boleh kita nikahi dan bersentuhan wudhu tidak batal. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, yang perempuan belum ya? Udah. Oh iya. Kita rehat. Oke, siap. Ya, dari saya cukup sekian, akan ditutup oleh guru kita. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.